Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini nama Lukman Hakim, NIM 2737030320052. Pada hari ini RPP saya dengan judul Kisah Keteladanan Wali Songo. Untuk subbab siapakah Wali Allah itu, dan kisah keteladanan Wali Songo yaitu Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Kemudian untuk yang pertama, untuk kompetensi inti adalah kaisarunya menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasarnya ada 4, yaitu meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah termasuk level C4, kemudian menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Wali Songo termasuk C3. Kemudian yang selanjutnya memahami kisah keteladanan Wali Songo, ini termasuk level C2. Kemudian selanjutnya menceritakan kisah keteladanan Wali Songo yaitu C4. Untuk indikator sama, yaitu 4 bagian, yaitu meyakini, menunjukkan, memahami, dan menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kami sampaikan ada 4 poin, yaitu peserta didik mampu setelah membaca teks kisah keteladanan Wali Songo dengan metode literasi, siswa mampu mengidentifikasi keteladanan Wali Songo secara mandiri atau C1, yaitu tentang pengetahuan. Yang kemudian selanjutnya adalah video yang kita paparkan. Di sana nanti kita memberikan model secara discovery learning, yaitu pembelajaran dengan belajar dengan mencari sendiri, yaitu sikap ini adalah meyakini kebenaran Wali Songo termasuk C4 analisis. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kegiatan diskusi ini kita dalam pembelajaran ada diskusi, kemudian kita bagi menjadi beberapa kelompok. Ini termasuk itu C3, yaitu tentang pengaplikasian dari kisah keteladanan Wali Songo. Dari kelompok itu anak-anak bisa bekerja sama, yaitu bisa menambah pengetahuan mereka, itu termasuk C1. Kemudian materi yang kita sampaikan, kemudian untuk pendekatan metode, yaitu kita menggunakan pendekatan saintifik. Saintifik nanti ada mengamati, menanya, mengasosiasi, mengaplikasi, dan sebagainya. Kemudian untuk strategi kita memakai cooperative learning, yaitu di sana nanti ada pembagian kelompok, ada penjelasan, kemudian ada pembagian tugas dan sebagainya. Untuk metode kami menggunakan penugasan, kemudian tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Kemudian untuk model pembelajaran yang kita pakai adalah problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Dalam hal ini ada beberapa tahapan yang mana nanti kita sampaikan di kegiatan pembelajarannya, yaitu mengorientasikan, mengorganisasikan, membimbing, mengembangkan, dan menganalisis. Semua nanti tertuang di dalam kegiatan pembelajaran. Untuk yang pertama, kegiatan ini orientasi, yaitu dalam hal ini siswa kita arahkan ke permasalahan, apa masalah yang ada di dalam, kita sampaikan, kita sajikan berupa gambar Sunan, gambar Wali Allah itu,
Kemudian ada gambar-gambar yang apa bentuknya musyawarah, ada bentuknya mengaji. Nah, itu apakah di sana mereka bisa kritis, apakah bisa memaknai gambar itu. Kemudian sebelum masuk ke materi selanjutnya adalah kita menggunakan atau berdoa bersama, yaitu berdoa bersama ini yang kita biasakan setiap hari, ini dinamakan religius. Kemudian selanjutnya adalah memeriksa kehadiran, kemudian menyapa peserta didik. Biasanya yang kita pakai adalah kata-kata bagaimana kabar anak-anak. Kemudian anak-anak menjawab alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Nah, setelah itu kami sampaikan lagi, kemudian untuk tepuk biar anak-anak semangat karena masih pagi, masih pada apa itu belum semangat, belum fresh, maka kita ajak untuk tepuk semangat. Kemudian untuk menanamkan jiwa nasionalisme, anak-anak kita ajak bernyanyi, yaitu lagu Indonesia Raya. Kemudian selanjutnya kita persepsi bahwa pelajaran yang lalu adalah sholat. Kita sampaikan, apakah anak-anak kemarin sholat? Apakah tadi sholat subuh, siapa yang tidak kesiangan? Nah, itu kita beri aplaus untuk anak-anak yang sholatnya tidak kesiangan. Kemudian kita motivasi bahwa kelas 4 itu sudah. Kemudian guru membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Nantinya dibagi beberapa kelompok untuk diskusi. Dan nanti kita sampaikan tujuan pembelajaran, KD-nya, KI-nya, kemudian KKM-nya di situ. Dari itu, dari orientasi ini kita yaitu mengamati apakah anak-anak ini perhatian, apa tidak, apa cek sendiri, apa mendengarkan, ini dari orientasi peserta didik dalam memaknai masalah, menemukan masalah. Yaitu ini termasuk C4 levelnya. Jadi selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ketika sudah dapat informasi, maka dikomunikasikan, kemudian dipresentasikan. Dalam hal ini termasuk C4 yang kita pakai dalam hal ini untuk melakukan kegiatan siswa adalah LKPD, lembar kerja peserta didik yang kita sampaikan dalam bentuk tampilan di proyektor atau PPT. Kemudian setelah menyimpulkan kemudian menjawab tanya jawab menjawab itu termasuk C5, itu bentuk dari penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang kita berikan. Kemudian yang selanjutnya dari PPL itu menganalisa, mengevaluasi proses pemecahan masalah, menganalisa tanggapan koreksi dari guru terkait dengan pembelajaran, itu termasuk C6. Kemudian mengolah informasi, kemudian dievaluasi, tes akhir, itu termasuk C4, tergolong C4. Kemudian setelah itu sudah selesai, kemudian kita simpulkan, itu termasuk tahapan penutup, yaitu kita simpulkan, kemudian kita rangkum, kemudian kita beri pengetahuan, itu kita tanya kembali, apakah sudah paham anak-anak, apakah belum, begitu yang kita sampaikan. Bagaimana setelah mendengarkan atau melihat video yang tadi kita sampaikan, apakah memahaminya, apakah diingatnya, itu. Kemudian setelah itu anak-anak membaca doa penutup, yang termasuk kedisiplinan, kemudian juga termasuk religius. Kemudian untuk sumber media dan tata alat belajar, ini kita sumbernya adalah dari buku panduan dari Kemenak, yaitu buku guru, buku siswa, dan kitab suci Al-Quran. Dan media yang kita pakai adalah media yaitu berupa video, kemudian gambar, PPT, dan sebagainya. Alat kita pakai adalah laptop dan proyektor. Kemudian penilaian yang kita amati
Itu adalah ada 5 poin yang kita amati terkait dengan skor-skor yang sesuai. Di sini ada 100 sampai 20. Dan selanjutnya rubrik praktek kita sampaikan sesuai dengan instrumen-instrumen yang kita pakai. Kemudian ada pengayaan, jadi mengayal lagi. Kemudian remedial bagi anak-anak yang tidak sesuai atau kurang dari KKM, maka kita akan beri remedial, biasanya di akhir pelajaran. Untuk LKPD kita sampaikan seperti ini untuk anak-anak, untuk apa itu, ya berpikir kritis sehingga anak-anak tidak bosan karena ada warna-warninya, sehingga anak bisa apa itu membangkitkan semangat, jadi anak bisa senang mengerjakan soal-soal LKPD. Mungkin dari kami yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak untuk presentasinya, sangat luar biasa. Tetap semangat dan untuk masukan-masukan dari saya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, fokus kepada misalnya pembedaan yang tegas antara media, alat, dan sumber belajar. Terus juga tentang teori-teori belajar, pendekatan yang digunakan dalam RPP. Sehingga nanti kalau RPP dan mengajar ini bisa sempurna, insya Allah UKIN akan bagus. Nah, di sisi yang lain, nanti juga ujian pengetahuan itu bisa dibaca di modul dan dikuatkan kembali. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Baik. Tadi yang itu bisa ditunjukkan tulisan, coba ini screenshot dimatiin. Sorry kok screenshot apa ini? Share screen-nya dimatikan, tulisannya tadi jaringan tampilkan. Oke, Pak, stop dulu Pak ya. Anda tunjukkan tulisan tadi. Nah, silakan. Background-nya dimatikan coba Pak. Iya Pak. Agak dekat Pak. Oke, baik. Geser kanan. Kanan, gerakan kanan pelan. Oke, naik lagi, naik. Oke. Terus naik lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terus baca Al-Qur'an, Pak, diulang. Ayo. Iya, Pak. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, baik, ngaji sudah bagus. Tulisannya Pak ya, diperbaiki nanti. Iya Pak. Nulisnya ya udah bagus sih untuk dibaca, cuman keindahan dan aspek ya mungkin lebih pada estetika, aspek kaligrafinya.
Baik, saya pikir itu sudah cukup. Mari kita akhiri untuk ujian komprehensif pada sore kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.